pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edric Eleuterus dari kelas 12C. Di sini saya akan mau menjelaskan mengenai bagaimana periode pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936, Baharudin Yusuf Habibie atau B.Y. Habibie. Yang pertama saya mau menjelaskan bagaimana ciri khas dari periode pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, periode pemerintahan B.J. Habibie dari Mei 1998 sampai Oktober 1999 berciri khas transisi demokrasi dan reformasi cepat, ditandai dengan adanya kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan sistem multipartai. Ia berhasil menstabilkan ekonomi pasca krisis, meletakkan dasar otonomi daerah, serta menyelenggarakan pemilu 1999 yang demokratis, menjadikannya bapak demokrasi Indonesia. Berikut adalah ciri khas mendetail dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, demokratisasi dan kebebasan sipil. Habibie mencabut pembebasan pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, membebaskan tahanan politik, yaitu Tapol atau Napol, dan membuka ruang kebebasan berpendapat yang sangat terbatas di era sebelumnya. Yang kedua, reformasi politik dan hukum. Habibie mengesahkan Undang-Undang Multipartai, membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode, dan mencabut Pancasila sebagai asas tunggal. Terus yang ketiga, stabilitas ekonomi. Berhasil menurunkan inflasi, merestrukturisasi perbankan atau membentuk BPPN, menginkludasi bank bermasalah, dan meningkatkan nilai tukar rupiah dari 15.000 menjadi di bawah 10.000 per dolar AS. Yang keempat, otonomi daerah dan kebijakan Timur Timur. Menerapkan otonomi daerah yang lebih luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengadakan referendum untuk Timur Timur yang menghasilkan kemerdekaan wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah pemilu demokratis 1999, menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan yang partisipasi oleh 48 partai politik. Siapakah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pemerintahan B.J. Habibie? Siapakah tokoh-tokoh penting tersebut? Yang pertama, Wiranto, Menhakam atau Panglima ABRI, berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama transisi kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Tokoh penting yang kedua adalah Akbar Tanjung, Ketua DPR atau Golkar, memiliki peran politis strategis, terutama dalam mengordinasikan dukungan parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah transisi. Yang ketiga adalah Ginanjar Kartasasmita, Menko Ekonomi, tokoh kunci dalam penanganan krisis ekonomi, perbaikan nilai tukar rupiah, dan negosiasi dengan IMF. Tokoh penting selanjutnya adalah Muladi, Menteri Kehakiman, berperan krusial dalam menurunkan dan menegaskan berbagai undang-undang baru yang lebih demokratis, terutama UU Pemilu dan UU Partai Politik. Selanjutnya ada Syahrawan Hamid, Menteri Dalam Negeri, terlibat dalam penataan kembali administrasi pemerintahan dan persiapan pemilu. Selanjutnya adalah Ali Alatas, Menteri Luar Negeri, membantu Habibie dalam diplomasi internasional, terutama dalam pasca lepasnya Timur Timur. Dan yang terakhir adalah Adi Sasono, Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, dianggap sebagai salah satu menteri yang vokal dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan di masa tersebut. Ilmu alam, mekanika, semua bidang-bidang eksakta. Tetapi kalau sesuatu yang saya tidak suka, misalnya sejarah. Anda nggak suka? Saya sering bilang sama guru, dia bilang, kamu kok malas sekali nggak mau belajar sejarah, itu penting. Ah Pak, ngapain? Yang buat sejarah bukan yang ahli sejarah. Justru yang orang nggak ngerti sejarah, dia buat sejarah. Selanjutnya saya mau menjelaskan wilayah-wilayah yang merasakan dampak dari kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Wilayah yang pertama adalah Timur Timur yang dimana sekarang menjadi Timor Leste, merupakan wilayah yang paling terdampak secara fundamental.
Habibie mengambil kebijakan berani dengan menawarkan referendum atau opsi otonomi khusus atau merdeka yang pada akhirnya membuat Timur Timur memisahkan diri dari NKRI pada tahun 1999. Selanjutnya saya akan membahas mengapa pemerintahan pada masa B.J. Habibie dianggap krusial. Berikut adalah alasan utama mengapa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang krusial. Yang pertama, menyelamatkan perekonomian dari krisis moneter dari tahun 1998 sampai 1999. Nah, pada saat Habibie menjabat, nilai tukar rupiah anjlok drastis hampir dari 17.000 per dolar AS. Inflasi tinggi dan kepercayaan publik serta internasional hilang. Kebijakan serta restrukturisasi perbankan, menginkludasi bank bermasalah, dan menaikkan nilai tukar rupiah di bawah 10.000 dan kerjasama dengan IMF diambil untuk menstabilkan ekonomi. Selanjutnya saya akan mau menjelaskan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Dampak yang pertama adalah pemulihan ekonomi dan stabilitas rupiah. Habibie mewarisi krisis moneter yang parah dengan nilai tukar mencapai 16.000 sampai 17.000 per dolar AS. Poin yang pertama adalah penguatan rupiah. Kebijakan ekonomi Habibie berhasil menurunkan nilai tukar dolar AS secara signifikan menjadi di bawah 7.000 sampai 8.000 per dolar AS. Poin yang kedua adalah restrukturisasi perbankan. Melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Habibie merekapitulasi perbankan dan menginkludasi bank-bank bermasalah yang membantu memulihkan kepercayaan publik. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih.